mengenal deep learning dalam pembelajaran bersama Edunika Channel. Halo semua, dalam video ini akan dibahas hal-hal penting terkait dengan implementasi deep learning dalam pembelajaran di sekolah. Mari simak video ini, semoga membuka dan memperluas pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share. Salam Edunika. Terdapat 5 poin penting terkait deep learning yang akan dibahas dalam video ini. 5 poin tersebut adalah: yang pertama adalah ulasan singkat tentang konsep deep learning. Kemudian, 8 profil lulusan. Selanjutnya 3 pilar deep learning yang meliputi mindful, meaningful dan joyful learning. Setelah itu dibahas manfaat deep learning. Yang terakhir adalah keterkaitan deep learning dan 6 kompetensi global. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu tentang konsep deep learning. Poin utama dari deep learning adalah sebuah proses pembelajaran yang tidak hanya menjadikan siswa dapat menghafal informasi atau pengetahuan, tapi yang paling penting adalah siswa memahami konsep secara mendalam dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Dalam proses pembelajaran deep learning, guru diarahkan untuk menciptakan suasana pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan bagi siswa. Dalam dunia pendidikan, deep learning bukanlah hal baru. Pendekatan ini diawali pada tahun 1980 di mana para ahli meneliti dan berupaya mengembangkan teknologi dengan inspirasi dari cara kerja otak manusia. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli saat ini menghasilkan berbagai perangkat kecerdasan buatan yang digunakan dalam berbagai bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan berbagai bidang lainnya. Berbagai data dapat diolah atau dipelajari dengan deep learning. Data tersebut dapat berupa gambar, suara, teks dan berbagai bentuk lainnya. Dengan pendekatan deep learning, diarahkan dapat terjadi sebuah proses pembelajaran yang bermutu melalui pemahaman konsep dan kompetensi secara mendalam, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan teknologi modern, serta mendorong terjadinya inovasi, kreativitas dan kesadaran etis dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Apa saja manfaat deep learning? Melalui pendekatan deep learning dalam proses pembelajaran dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa terhadap materi yang dipelajari.
Manfaat selanjutnya adalah membantu siswa dalam menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata mereka. Selain itu, pendekatan ini mengarahkan siswa untuk aktif dalam berbagai kegiatan saat proses pembelajaran. Lebih jauh lagi, pendekatan deep learning meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa dalam menyelesaikan suatu proyek atau tugas yang diberikan. Apa saja ciri atau karakteristik dari deep learning? Ciri yang pertama adalah adanya pemahaman yang mendalam pada materi yang dipelajari. Selanjutnya, proses pembelajaran berbasis penyelesaian masalah dan penyelidikan. Dalam proses ini tentu diperlukan pemikiran kritis dan kreatif. Selanjutnya, adanya interaksi dan diskusi dan aksi yang mendalam dalam menyelesaikan masalah dalam situasi nyata. Berikutnya adalah adanya refleksi dan kesadaran diri dari semua proses yang telah dipelajari. Semua proses tersebut diharapkan memberikan pengalaman pembelajaran dalam jangka panjang. Hal penting lainnya yang perlu diingat adalah deep learning merupakan sebuah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan kata lain siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran. Mereka dibimbing untuk menghubungkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning tidak terkait dengan mencapai pengetahuan dan keterampilan terkait materi yang dipelajari, tapi juga untuk mencapai profil 8 lulusan. Apa saja 8 profil lulusan tersebut? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewarganegaraan. Selanjutnya, penalaran kritis dan kreativitas. Profil yang kelima adalah kemampuan kolaborasi. Berikutnya, profil keenam adalah kemandirian. Profil ketujuh dan kedelapan adalah kesehatan dan komunikasi. Terdapat 3 pilar penting deep learning yang perlu kita ketahui. Apa saja 3 pilar tersebut? Tiga pilar tersebut adalah 1. Mindful learning, 2. Meaningful learning, 3. Joyful learning. Apa saja isi mindful, meaningful dan joyful learning? Mari kita bahas satu persatu. Mindful learning berhubungan erat dengan materi yang dipelajari, misalnya apa materi yang telah dikuasai, serta apa manfaatnya dalam kehidupan nyata. Keberhasilan ini tentu diukur dari indikator yang dapat ditetapkan guru. Selain itu, pada tahap ini siswa dapat berpikir secara mandiri tentang cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau memperkaya pemahaman yang telah diperolehnya.
Meaningful learning berhubungan dengan kesan, pengalaman dan manfaat yang diperoleh untuk digunakan dalam kehidupan nyata, sebagai bagian dari sebuah proses pembelajaran serta tindak lanjut yang akan dilakukan setelah mendapat pengalaman belajar. Joyful learning adalah situasi di mana siswa belajar dalam kegembiraan, terlihat dari motivasi dan keaktifan dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan di kelas. Kelas dengan joyful learning adalah sebuah kelas yang siswanya aktif, semangat dan penuh keceriaan dalam beraktivitas. Mengapa mindful learning diperlukan dalam sebuah proses pembelajaran? Karena setiap siswa memiliki karakteristik yang beragam. Begitu pula dengan latar belakang dan kebutuhannya. Maka perlu ada upaya untuk mendiferensiasi materi yang sesuai dengan latar belakang dan kebutuhan mereka. Bagaimana dengan meaningful learning? Kenapa diperlukan? Tentu saja ini sangat diperlukan. Karena akan membantu siswa untuk berpikir kritis, dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kehidupan mereka. Penyelesaian ini merupakan implementasi dari pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh. Bagaimana dengan joyful learning? Penting sekali untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dalam suasana yang menyenangkan, siswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti semua kegiatan di kelasnya. Mindful learning dalam proses pembelajaran seperti apa ya? Proses pembelajaran yang mindful learning menunjukkan pembelajaran yang aktif, interaktif, kolaboratif dan mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran merupakan bagian dari pembelajaran penting yang perlu diingat siswa. Bagaimana dengan meaningful learning? Seperti apa situasi kelasnya? Proses pembelajaran dalam kelas yang meaningful menghadirkan kegiatan yang terkait dengan kehidupan keseharian siswa. Teori atau konsep yang dipelajari tidak hanya dibahas dalam konteks kelas tapi juga terkait dan bahkan dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehingga memberikan kesan mendalam bagi siswa. Seperti apa sebuah kelas yang joyful learning?
Kelas dengan Joyful Learning menggunakan cara-cara yang menarik perhatian siswa, misalnya dengan game pembelajaran dan icebreaker yang menarik. Kegiatan yang komunikatif dan interaktif di dalam kelas. Motivasi dan partisipasi siswa dilakukan dengan semangat dan kegembiraan. Apa saja model dan strategi yang dapat mendukung pendekatan pembelajaran deep learning? Ada banyak opsi yang dapat kita pilih, misalnya melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA, STEM, pembelajaran berbasis saintifik dan terdiferensiasi, pembelajaran dengan integrasi HOTS dan LOTS, dan berbagai model dan metode serta strategi lainnya. Hal penting untuk diingat adalah keberhasilan implementasi deep learning terletak di tangan guru. Diperlukan guru yang inovatif, kreatif, serta bertindak untuk belajar secara berkelanjutan, meningkatkan kompetensi terkait deep learning dan pembelajaran, dan tentu saja mengimplementasikan kompetensi tersebut di dalam kelasnya. Implementasi deep learning di dalam kelas tidak hanya untuk tujuan pengetahuan dan keterampilan, tapi juga untuk mencapai 6 kompetensi global. Apa saja 6 kompetensi global tersebut? Enam kompetensi global tersebut adalah pembentukan karakter, kewarganegaraan, kemampuan kolaborasi, kreativitas, komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Bagaimana dengan nilai-nilai Pancasila? Nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan dalam proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning. Demikian video singkat tentang deep learning. Moga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Edunika Channel by Eva Society.